Awal provokasi PKI Bali pada tahun 1965. Masyarakat Bali mayoritas beragama Hindu. Mereka memiliki fanatisme yang tinggi terhadap presiden pertama, yaitu Soekarno, yang dianggap memiliki darah Bali. Karena itu, mereka juga memiliki ikatan yang kuat dengan partai politik yang didirikan proklamator itu, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI. Masyarakat Bali masih semi-feodal. Di situ terdapat banyak puri atau keraton dan banyak pula para brahmana di berbagai pura. Selebihnya adalah masyarakat biasa. Komposisi penduduk yang feodalistik ini dengan sendirinya menjadi ajang kampanye yang empuk bagi PKI yang memperjuangkan persamaan kelas. Propaganda PKI ini sangat mengena di masyarakat yang merasa didiskriminasi oleh sistem keraton dan juga agama, sehingga mereka banyak yang masuk dalam barisan PKI. Bahkan beberapa di antara keluarga puri yang menjadi anggota PKI, padahal partai ini berjuang melawan segala bentuk keraton. Kelompok ini dalam kenyataannya banyak benturan dengan kelompok PNI yang dianggap sebagai pendukung feodalisme. Hubungan NU dengan PNI yang di Jawa biasanya sangat dekat, tetapi di Bali lain halnya. Hal itu karena Jamiatul Muslimin atau JAMUS PNI sejak tahun 1960 dipegang oleh Habib Abdul Qadir, seorang Muhammadiyah bekas aktivis Partai Masyumi yang sudah dibubarkan. JAMUS atau Jamiatul Muslimin banyak mengecam perilaku NU, sehingga hubungan NU dengan JAMUS dan dengan Masyumi renggang. Sementara PKI tidak pernah secara terang-terangan memusuhi NU, karena NU bukan target utama mereka. Komposisi masyarakat Bali, khususnya yang ada di negara Kabupaten Jembrana, secara politik yang terbanyak adalah PNI, yang anggotanya ditaksir 15.000 orang. Sementara PKI berjumlah sekitar 12.000 orang, termasuk anggota aktif. Sedangkan kekuatan NU diperkirakan hanya 1.000 orang. Persaingan PNI PKI menjadi sangat berimbang. Kekuatan NU justru sebagai penyeimbang. Di desa Loloan Jawa misalnya, terjadi upaya mengkomuniskan struktur desa. Kepala desa di desa itu dipegang oleh Asy'ari, seorang anggota PKI asal Madura. Karena itulah, lembaga adat, yaitu Rukun Kipayah Desa atau RKD, yang beraktivitas sekitar masalah sosial, terutama dalam mengurus masalah selamatan desa, termasuk pengurusan kematian, mulai diambil alih oleh PKI. Walaupun kegiatan keagamaan tetap boleh berjalan, tetapi aktivitas lain dibatasi dan diarahkan untuk kegiatan PKI. Karena itulah, kemudian para aktivis NU mendirikan Rukun Kifayah Ansor atau RKA agar berbagai kegiatan keagamaan bisa dijalankan secara utuh tanpa diintervensi kelompok PKI. Ketegangan memang terjadi hanya di kalangan pengurus, tetapi di level masyarakat hingga tahun 1964 masih kelihatan cukup menyatu. Selain itu, juga banyak orang Islam yang tidak bisa membedakan antara NU, PNI, dan PKI. Semuanya dianggap sama, sehingga antara anggota partai bergaul secara ketetanggaan sebagaimana sebelumnya. Justru dengan pergaulan yang serba terbuka dan saling percaya itulah berbagai rencana PKI diketahui oleh warga dan pimpinan NU. Yai Haji Habib Abdul Qadir memiliki seorang pembantu pekerja keras. Sebagai seorang Hindu Bali, maka mereka menghormati sang kiai dengan sangat tinggi. Sebab kiai di Bali dikategorikan sebagai bagian dari kasta Brahmana. Karena itu dihormati seperti menghormati seorang pedanda, setia bila disuruh dan tidak mau berdusta terhadapnya. Suatu ketika, pembantu sang kiai yang ternyata anggota PKI itu kelihatan sibuk sekali bekerja. Lalu oleh sang kiai ditanya, "Kamu sibuk sekali memang lagi membuat apa?"
Lubang ini untuk mengubur para tokoh agama, termasuk Pak Kiai, kata mereka, juga akan dikubur di sini. Begitu jawaban sang pembantu dengan lugu. Sejak saat itu, Habib Abdul Qadir selalu waspada dengan menyuruh para santrinya untuk selalu berjaga siang malam mengamankan pesantrennya. Lalu ada seorang buruh bangunan di desa Melayu lagi sibuk mengumpulkan bambu. Ketika ditanya Kiai, "Apakah kamu mau membuat rumah? Kok mengumpulkan bambu sebegitu banyak?" Sang pembantu mengatakan, "Saya sedang disuruh oleh pimpinan PKI untuk membuat bronjong babi besar." "Kenapa perlu membuat keranjang besar, tidak seperti biasanya?" tanya sang kiai. "Ya, karena keranjang itu bukan untuk babi, tetapi untuk menculik para kiai untuk dibuang ke laut," jawabnya dengan lugas. Warga ini menceritakan begitu saja, tanpa rasa takut dan tanpa berusaha menutupi rencana partainya itu. Tidak lama setelah itu, memang beberapa orang yang berkeliling memasuki halaman pesantren. Mereka mau menculik para kiai, tetapi karena para anggota Ansor telah mengetahui rencana itu, terus berjaga, sehingga tidak terjadi penculikan. Sejak saat itu, suasana di lingkungan masyarakat NU dan pesantren menjadi semakin tegang. Walaupun belum ada warga yang diculik, tetapi berita terjadinya penyerbuan di desa lain selalu terdengar sehingga membuat kalangan NU terus waspada. Sementara itu, di Lolowan Jawa di Kabupaten Jembrana, daerah mayoritas Muslim itu, kepala desanya seorang tokoh PKI dari suku Jawa bernama Asy'ari dan wakilnya Mas Rois. Dengan memanipulasi berbagai macam cara, akhirnya banyak warga desa yang tanpa sepengetahuannya dijadikan anggota PKI. Termasuk banyak warga NU tiba-tiba terdaftar sebagai anggota PKI oleh dua aparat desa itu. Dengan anggota yang sedemikian banyak, maka struktur dan pamong desa juga mulai dikomuniskan. Termasuk salah satunya adalah sebuah lembaga yang mengurusi masalah ritual dan seremonial agama di desa yang bernama Rukun Kipaya Desa. Dengan menguasai lembaga adat ini, PKI bisa leluasa menyebarkan ajarannya di lingkungan umat Islam. Hal itu yang meresahkan warga NU, tetapi tidak bisa berbuat banyak karena mereka lebih kuat dan lebih berkuasa. Karena ketidakmengertiannya, maka banyak warga NU termasuk di kalangan mudanya yang belum mengenal NU secara mendalam. Begitu pula banyak di kalangan orang tua, terutama yang buta huruf, dengan mudah didaftar dan dibelokkan menjadi PKI. Akhirnya para aktivis NU, terutama dari kalangan pemuda Ansor, memisahkan diri dari RKD yang sudah diisi orang PKI dan diarahkan untuk propaganda PKI. Maka dibuatlah lembaga alternatif yang dinamai Rukun Kipaya Ansor atau RKA. Upaya tersebut berhasil membendung perluasan ajaran PKI di lingkungan warga NU. Melihat gelagat ini, bukannya RKD mundur atau mengurangi kegiatannya. Sebaliknya makin terang-terangan mengajarkan komunisme melalui RKD yang sudah dikuasainya itu. Secara umum, suasana masih aman walaupun sudah sangat tegang. Tetapi karena kekuatan NU sangat terbatas, yang ditaksir hanya 1.000 orang dibanding dengan PKI yang belasan ribu orang, maka pihak NU bersikap hati-hati dan penuh kewaspadaan. Di tengah ketegangan yang mencekam itu, tiba-tiba ada kabar terjadinya kudeta yang dilakukan oleh PKI di Jakarta pada tanggal 30 September 1965. Itulah provokasi PKI di Bali. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.